Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kuliah pada siang hari ini ya, mari kita buka dengan sama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan minggu kemarin ya, di perkuliahan minggu ke-11 ya, saya menyampaikan terkait dengan jenis-jenis statistik inferensial. Ada dua macam ya teknik analisisnya, pakai yang parametrik ya sama yang non parametrik. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Sekarang pembahasan kita tentang penghitungan studi kasus penghitungan uji hipotesis ya dengan uji T sama uji Z. Sebentar, saya buka dulu filenya. Nah, ini dia. Ternyata sudah ada. Banyak, saya close dulu. Close. Pantelnya yang batuk. Oh, ini. Ini step kita ya. Oke, jadi kita lanjutkan materinya sekarang. Kalau kemarin kita belajar tentang apa itu statistik inferensial, sekarang kita lanjut kepada pengujian hipotesis secara analitik ya, versus menggunakan software. Dalam hal ini adalah kita nanti menggunakan software SPSS. Jadi kalau kita menggunakan statistik inferensi, ya tentunya kita bekerja di wilayah sampel. Jadi nanti aplikasinya, misalkan ketika mahasiswa di semester akhir nanti mengerjakan skripsi, ya ada dua pendekatan yang biasa dipilih oleh mahasiswa. Yang pertama adalah pendekatan pakai kualitatif, yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif biasanya nanti metode analisis yang paling sering dipakai adalah pakai statistik inferensial. Jadi untuk statistik deskriptif untuk tingkat S1 itu sudah tidak diperbolehkan lagi karena analisisnya terlalu sederhana. Jadi kalau kita menggunakan inferensi ya, artinya kemudian wis mangsane burung itu wis mangsane di burung sampling. Jadi dia bekerja di populasi yang besar, kemudian karena keterbatasan biaya, kemudian keterbatasan waktu, ya, dan kemudian kesulitan-kesulitan tertentu yang kemudian tidak memungkinkan kita bekerja di wilayah populasi. Maka kemudian kita melakukan sampling. Ini ada beberapa terminologi yang terkait dengan uji hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis. Jadi pengertiannya di sini adalah anggapan dasar atau asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang harus dibuktikan kebenarannya. Oke, kemudian teknik pembuktiannya itu secara ilmiah atau secara saintifik ya, itu biasanya metodenya atau tekniknya ya pakai statistik inferensial. Jadi nanti prosedurnya ya, seorang peneliti akan melakukan proses hipotesis statistik. Dalam hal ini adalah mengambil anggapan dasar atau asumsi atau dugaan mengenai parameter-parameter populasi, ya, khususnya nilai-nilai parameter tertentu.
Nah, kemudian definisi yang ketiga itu terkait dengan pengujian hipotesis. Jadi ini adalah serangkaian proses atau prosedur untuk menentukan apakah hipotesis yang kemudian diajukan atau diusulkan itu diterima atau ditolak ya berdasarkan data-data yang ada. Ini beberapa contoh hipotesis yang biasa dibuktikan atau harus dibuktikan ya, misalkan terkait dengan pergaulan bebas misalkan ya. Ada hipotesis yang mengatakan misalkan 60% remaja di Kota Bandung itu melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, ini kita seorang peneliti sosial itu tidak hanya bisa melakukan klaim itu tanpa kemudian melakukan proses penelitian yang valid. Jadi nanti diambil sampel ya, misalkan remaja usia antara 15 sampai dengan 21 ya, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kan biasanya ada datanya ya. Misalkan kita ngambil untuk wilayah populasinya ini kota besar ya, Bandung misalkan, nah, kelihatan jumlahnya berapa ya, yang rentang usianya antara 15 sampai 21 ya, kemudian sebaran wilayahnya misalkan berdasarkan kabupaten ya, atau berdasarkan kecamatan, nanti kemudian diambil secara random. Kemudian misalkan penghasilan masyarakat Kota Purwokerto di sini ya lebih dari 1.000. Nah, misalkan biasanya BPS itu ya setiap tahun itu merilis data terkait dengan indikator-indikator ekonomi masyarakat ya, salah satunya misalkan adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan rata-rata masyarakat ya, tingkat penghasilan masyarakat itu misalkan 1 juta sebulan. Nah, ini juga harus dibuktikan oleh para peneliti-peneliti bidang ekonomi, klaim itu benar atau tidak. Dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh hipotesis ya, yang terkait dengan statistik yang kemudian dibuktikan. Kemudian kalau terkait dengan pendidikan, misalkan ya, ini menarik untuk diteliti ya secara kuantitatif, misalkan apakah pada masa pandemi COVID-19 ini kemudian tingkat kemampuan daya serap siswa yaitu menurun drastis ya. Misalkan kita bisa mengambil parameter misalkan terkait dengan kemampuan untuk misalkan yang mudah diukur itu terkait dengan misalkan kalau nilai rapot kan bisa bisa dikatakan tidak terlalu akurat itu. Misalkan peneliti bisa mengambil katakanlah kemampuan calistung lah ya, baca tulis hitung untuk siswa-siswa kelas rendah misalkan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu bisa langsung diteliti ya. Nanti kemudian hipotesisnya misalkan kita ngambil mu, misalkan mu itu adalah rata-rata kemampuan calistung untuk anak-anak ya, itu misalkan kurang dari 5 misalkan. Nah, nolnya itu mu-nya itu sama dengan 5. Ini bisa kita buktikan dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik. Itu secara terminologi. Kemudian konsep ya, uji hipotesis. Jadi kalau kita melakukan uji hipotesis artinya kita menerapkan penghitungan analisis inferensi di sini. Jadi kalau melakukan inferensi, berarti seorang statistikawan atau seorang peneliti ini melakukan penelitian pada wilayah populasi. Populasi adalah di pertemuan pertama mungkin dulu pernah dijelaskan, populasi adalah jumlah entitas yang besar yang kemudian diteliti oleh seorang peneliti atau seorang statistikawan untuk proses generalisasi data. Karena jumlahnya besar, ya, jumlahnya banyak, maka tidak memungkinkan untuk pengambilan data di wilayah populasi. Maka dilakukan teknik sampling, pengambilan sampel. Biasanya gampangannya itu kalau sampelnya banyak itu ya nanti ada tekniknya sendiri ya, ada yang disebut sebagai penghitungan dengan menggunakan rumus Lovin ya. Ada yang penghitungan dengan menggunakan nomogram Herking.
Nah, kita peroleh jumlah sampelnya. Sampelnya katakanlah N-nya itu katakanlah misalkan 15% ambil. Berarti peneliti itu cukup mengambil data di wilayah sampel. Setelah datanya diambil, berikutnya adalah mendesain hipotesis statistiknya, mendesain H0, H1-nya. Setelah itu dilakukan pengujian dan diambil keputusan untuk pengambilan kesimpulan. Ini konsepnya berarti dari mulai mendesain populasi, mengambil sampel, mengambil data di sampel, kemudian mendesain hipotesis H0, H1-nya, melakukan uji statistik, kemudian pengambilan keputusan, menolak atau menerima H0, kemudian mengambil kesimpulannya. Nah, ketika orang mengambil kesimpulan, itu ada kadang kesimpulan itu yang diambil itu tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Jadi analisis inferensial yang baik itu sebenarnya memenuhi dua kaidah. Yang pertama adalah menerima hipotesis, keadaan sebenarnya memang hipotesisnya itu benar, sehingga kemudian ini diterima. Ini berarti prosedur yang pertama, artinya prosedur yang benar. Atau yang kedua itu adalah penghitungan statistik itu memutuskan bahwa dia akan menolak hipotesis. Dan keadaan sebenarnya hipotesisnya itu juga salah sehingga perlu ditolak. Tapi ada kalanya karena kemudian penghitungannya tidak akurat, ya kadang-kadang si peneliti itu menerima hipotesis padahal sebenarnya hipotesisnya salah. Nah, ini kita masuk ke kekeliruan atau kesalahan tipe kedua. Atau yang satunya lagi, itu si peneliti kadung menolak hipotesis padahal sebenarnya hipotesisnya benar. Sehingga kemudian di sini muncul istilah alfa sebagai taraf signifikansi atau taraf nyata atau kebermaknaan. Ini umumnya biasanya diambil nilainya antara 1%, 5%, atau 10%. Nah, ini tergantung dari objek yang kemudian diteliti. Kalau para peneliti bidang-bidang ilmu eksakta ya yang kemudian berhadapan pada objek-objek benda mati ya karena benda mati itu tidak bisa bohong, kemudian tidak punya mood ya, maka jawabannya atau responnya ketika diukur itu ya jujur apa adanya yang mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Maka kemudian tingkat kesalahannya itu diambil cukup 1%. Mengukur virus misalkan ya. Misalkan sekarang lagi tren itu ada vaksinasi pakai Sinovac ya atau pakai AstraZeneca ya atau pakai CoronaVac dan lain-lain itu kan punya tingkat efikasi atau kekebalan ya yang beda-beda. Nah, itu diteliti. Ya, misalkan seseorang peneliti ini kemudian berangkat ke rumah sakit ya, kemudian menanyai responden yang di sana terpapar COVID-19, ada yang divaksin atau belum. Nah, nanti dapatkan data tadi. Nah, kemudian diambil misalkan sampel cairan hidung atau tenggorokan. Dan ini kita berani mengambil 1% karena objeknya adalah objek terkait dengan manusia, tapi objeknya itu bukan menanyai manusianya, tapi menanyai komponen fisik dari manusia. Bisa ngambil 1%. Nah, kalau yang statistik sosial yang kemudian respondennya terkait dengan manusia karena manusia itu punya potensi berbohong ya atau punya potensi untuk menjawab jawaban secara tidak jujur karena terkait dengan persepsi diri ya, terkait dengan image seseorang, maka kemudian biasanya statistik sosial hampir jarang yang berani mengambil tingkat signifikansi sampai dengan 95%. 99% ya, jarang berani ngambil 99%. Biasanya dia mengambil hanya 95 atau 90%. Jadi alfanya diambil 5 atau 10%. Karena terkait dengan manusia yang punya potensi, tadi kita ditanya, harusnya jawabannya A karena malu, jawabannya B ya. Harusnya menjawab ya karena kemudian menyangkut persepsi dirinya, itu ya dia jawab tidak. Sehingga kemudian tingkat errornya ini 5 sampai 10%. Kemudian jenis hipotesis. Jadi hipotesis tadi setelah prosesnya pertama tadi mensampling, kemudian mengambil data sampel. Yang ketiga adalah mendesain ya atau mengungkapkan
hipotesis atau menuliskan hipotesis. Nah, hipotesis statistik itu ada dua macam. Satu adalah hipotesis nol atau H0. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis nol atau H0 adalah hipotesis yang perumusannya mengandung pengertian sama atau tidak ada perbedaan. Jadi tandanya umumnya ini secara notasi matematiknya itu menggunakan tanda sama dengan untuk mencerminkan sesuatu yang sama atau tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah hipotesis alternatif. Ya, ini saya tuliskan aja di sini. Hipotesis alternatif, saya turunkan dulu. Hipotesis alternatif, ini tadi adalah hipotesis nol. Nah, ini alternatif atau H1. Ini adalah hipotesis yang perumusannya mengandung pengertian berbeda. Ya. Ya. Beda. Ini notasinya menggunakan notasi matematik, menggunakan tanda, ya, tidak sama dengan, kemudian lebih dari atau kurang dari. Gambar dulu. Ini berarti notasi matematik menggunakan tanda sama dengan. Jadi ada H0, ada H1. Saya perbaiki dulu slide-nya. Kemudian ada H1. Nah, H0, H1 ini kemudian ketika kita melakukan pengujian statistik, itu akhirnya nanti endingnya adalah ditolak atau diterima. Nah, untuk menolak atau menerima H0, H1, ya, itu membutuhkan prosedur, ya, membandingkan antara, nanti tinggal berikutnya adalah terkait dengan jenis uji yang mau kita pakai, apakah uji Z, apakah uji T, apakah uji F, ya, atau pakai regresi korelasi itu, ya, nanti dibandingkan antara T, Z, F, ya, hitung dengan TZF tabel. Ya. TZF tabel nanti digunakan untuk menjadi batas titik kritis, ya, di kurva Gaussian, apakah kemudian nanti letaknya di sebelah kiri atau sebelah kanan dari nilai ZP gitu. Oke, lanjut lagi. Ini adalah rumusan hipotesis. Jadi langkah ketiga setelah mengambil data di sampel adalah mendesain atau menyatakan hipotesisnya. Ini rumusannya itu masih ada dua hipotesis, H0, H1. H0 misalkan di sini theta itu sama dengan theta 0, kebalikannya H1 theta tidak sama dengan theta 0. Karena ini menggunakan notasi tidak sama dengan, berarti kita menggunakan dua pihak. Dua pihak itu artinya theta tidak sama dengan itu bisa berarti lebih dari atau bisa berarti kurang dari. Jadi asumsinya misalnya seperti ini ya, saya punya garis bilangan, katakanlah ini adalah theta. Ya, ini misalkan nilainya itu 10. Ya, ini theta 0. Ya. Jadi kalau dua pihak theta 0, theta ini tidak sama dengan theta 0, berarti theta itu tidak sama dengan 10. Kemungkinannya itu bisa ke kanan
atau bisa ke kiri. Maka ini kemudian kita sebut sebagai 2 ekor. Ya. Sebaliknya kalau kemudian kita menggunakan notasi lebih dari atau kurang dari, ya, ini kita menggunakan uji pihak kanan atau pihak kiri. Kalau lebih dari, misalkan θ0 lebih dari 10. Nah, berarti kan daerahnya di sebelah kanan. Ya, ini kita sebut sebagai uji pihak kanan. Kalau θ kurang dari 10, kurang dari θ0 di sini, kurang dari berarti dia daerahnya di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, ini disebut sebagai satu pihak atau dua pihak. Buku lain mengatakan 1 ekor, 2 ekor, one tail, two tail. Sebenarnya maknanya seperti itu. Jadi kalau tandanya tidak sama dengan, berarti bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Dua-duanya itu masuk, berarti kita sebut sebagai 2 pihak. Kalau yang kemudian hanya kanan atau kiri saja, berarti kan satu pihak. Nanti nilainya separuh. Berarti kita ambil alfanya per 2. Jadi seperti itu. Berikutnya itu, ini saya hapus dulu. Ya. Oke. Masih terkait dengan rumusan hipotesis ya. Nanti rumusan hipotesis itu terdiri dari 3, 1 parameter, 2 parameter, atau 3 parameter. Ini tergantung dari populasinya, kelompok populasinya. Ya, kalau bekerja pada satu kelompok populasi, maka peneliti akan mengambil ya hanya satu kelompok sampel karena ada satu kelompok populasi. Nah, ini kita menggunakan uji parameter satu sampel, uji hipotesis satu parameter. H0 ya. Theta sama dengan θ0. Nah, satunya tadi mengambil one tail atau two tail ya. Kalau mengambil two tail 2 pihak berarti H1-nya theta tidak sama dengan θ0. Itu kalau satu kelompok populasi. Kalau kemudian 2 kelompok populasi, ya, misalkan ingin membandingkan kemampuan BTA PPI pada kelompok siswa SD dengan kelompok siswa MI. Apakah sama? Apakah berbeda? Asumsinya kan berbeda karena di MI itu dapat mata pelajaran keagamaan, ada bahasa Arab, ada SKI, ada fikih, ya, ada Quran hadis. Kalau di SD kan tidak. Nah, tapi kalau misalkan penelitiannya di wilayah-wilayah di mana kultur masyarakat keislamannya sangat kuat sekali, ya, apakah itu berbeda? Gitu. Misalkan kalau kita lihat di Jawa itu Jawa Timur ya di Jombang, misalkan yang dekat dengan kawasan pondok pesantren di sana ada banyak pondok, ya. Apakah kemudian ada perbedaan kemampuan BTA PPI pada kelompok siswa yang sekolah di SD dengan di MI. Kalau di wilayah-wilayah abangan ya, bahasa sosialnya itu abangan, bahasa antropologinya abangan, itu sangat terdiferensiasi sekali, berbeda sekali. Jadi kalau di wilayah-wilayah kaum santri apa itu berbeda. Itu menarik untuk dikaji. Nah, kita menggunakan hipotesis 2 parameter karena bekerja di wilayah 2 populasi. Nanti populasi siswa yang sekolah di SD ditarik sampelnya, jadi dapat sampel siswa sekolah di SD. Kemudian kelompok siswa yang sekolah di madrasah ibtidaiyah kita ambil sampelnya, dapat sampel siswa yang sekolah di MI. Kemudian yang ketiga, ada juga yang kemudian kita menguji lebih dari 2 parameter, 3 atau 4 parameter. Nah, ini nanti kita pakai teknik analisis yang kemarin sudah saya sampaikan, yang disebut menggunakan ANAVA, Analysis of Variance, ya, analisis variansi. Nah, misalkan penelitiannya adalah adakah perbedaan, ya, kemampuan belajar siswa pada 4 kelompok populasi, ya, SD negeri, SD swasta, MI negeri, MI swasta, karena kan ada 4 populasi. Nah, ini kita pakainya nanti ANAVA, jadi pengambilan hipotesisnya, H0-nya ini θ1 sama dengan θ2, sama dengan θ3, sama dengan θ4. Asumsinya berarti nggak ada perbedaan, ya, kualitas belajar siswa baik yang sekolah di SD negeri, SD swasta, MI negeri, MI swasta. H1-nya ya tinggal tadi pakai two tail atau pakai one tail, ya, pakai 2 ekor, 2 pihak atau 1 pihak, ya. Kalau 2 pihak ya berarti tandanya
tidak sama dengan. Jadi H1 theta 1 tidak sama dengan theta 2, tidak sama dengan theta 3, tidak sama dengan theta 4. Selanjutnya sekarang, nah contoh ini ya, nah, ini diperkirakan bahwa rata-rata penghasilan masyarakat di desa Sukamaju, Suka Miskin, adalah 950.000 per bulan. Apakah dugaan ini diterima? Oh, ya. Nah, ini kita ngambil H0-nya, mu-nya sama dengan 950.000. H1-nya, mu-nya tidak sama dengan 950. Berarti ini hipotesis dua arah, atau dua pihak, atau dua ekor. Kemudian, sebuah sekolah mengklaim bahwa seluruh siswa lulus dengan nilai rata-rata lebih dari 8. Apakah dugaan ini dapat diterima? Nah, ini berarti H0-nya, 950 ya. H0-nya di sini, mu-nya itu sama dengan 8. Ini kok nggak mau berubah? H0-nya 8. Tampilannya kok 9. Nah, ini ya. H0-nya, berarti mu-nya sama dengan 8. H1-nya, mu-nya lebih dari 8. Ini berarti kita menggunakan yang satu arah. Oke, kemudian berikutnya, prosedur ya. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama tadi adalah rumuskan hipotesis dulu. Jadi, mau pakai yang dua pihak atau satu pihak, dua arah atau satu arah, dua ekor atau satu ekor, ya sama itu istilahnya. Cuman tadi kalau dua pihak, dua arah, dua ekor, berarti kita pakai tanda yang H1-nya tidak sama dengan. Kalau pakai satu ekor, berarti H1-nya kita pakai tanda lebih dari ya atau kurang dari. Kemudian tentukan statistik ujinya ya. Ini pakai Z, pakai T, pakai C-square, pakai F dan sebagainya terkait dengan satu kemarin ya, parametrik atau non parametrik. Parametrik berarti asumsinya itu distribusi populasinya dapat diketahui secara pasti, normalitasnya itu terdistribusi normal, kemudian sampelnya itu diambil secara random, secara acak, kemudian yang keempat, tipe datanya adalah interval atau rasio. Maka jenisnya itu Z, T, F. Ya, ANAVA tadi ya, uji Z, uji T, ya, uji F, ANAVA. Kalau kemudian kita mengambil non-parametrik ya, dengan indikator, populasinya tidak diketahui secara pasti, distribusinya tidak diketahui secara pasti, normalitasnya tidak terdistribusi normal, kemudian tipe datanya itu ordinal atau nominal, maka kita pakai C-square, ya. C kuadrat ya bacanya C-square. Friedman, ya binomial dan sebagainya. Jadi masing-masing itu punya kamar sendiri-sendiri di analisis statistik. Tidak boleh kemudian gebiak uyah, saya sebenarnya pakai ini saja lah, nanti hasilnya salah. Kemudian masih sama-sama parametrik ya, pakai Z atau pakai T itu tergantung dari jumlah data yang diambil. Kalau jumlah data yang diambil banyak, lebih dari 30, ya kamarnya pakai uji Z. Kalau jumlah datanya kurang dari 30, kamarnya pakai T. Kemudian standar deviasinya ya, kalau standar deviasi populasi diketahui, kita pakai Z. Kalau standar deviasi yang diketahui di sampel, kita pakai T. Nah, ini masing-masing ada kriterianya sendiri. Setelah menentukan statistik uji, nanti muncul dalam bentuk rumus ya, T hitung, ya T hitung nanti belakang ada rumusnya, atau Z hitung. Berikutnya adalah hitung statistik ujinya, diperoleh angka. Kemudian selanjutnya adalah ngintip daerah kritisnya. Nah, ngintip daerah kritisnya nanti diperoleh dari penentuan DF, ya derajat degree of freedom, derajat kebebasan, dan alpha. Ini kurang DF ya. Kurang DF. Tentukan daerah kritis, tetapkan tingkat signifikasi kebermanaan, dan tentukan kebermanaan. Nah, sini aja boleh lah. Kemudian serta
derajat kebebasan. Kebebasan atau DF ya, degree of freedom-nya. Nanti parameternya itu untuk ngintip nilai kritisnya. Kemudian bandingkan statistik hitung dengan daerah kritisnya. Jadi Z hitung, T hitung, kemudian kita bandingkan dengan Z tabel, T tabel. Kalau pakai ANAVA berarti F hitung, kita bandingkan dengan F tabelnya. Kemudian berikutnya adalah menerima atau menolak H0. Ini saya pikir sudah diperoleh kemarin ya di mata kuliah statistik pendidikan. Sudah dapat ini nih, kemarin ya di semester 3. Ampun Pak. Ya, dapat nilai apa Mbak kemarin? Statistiknya dapat nilai apa kemarin? A, B, A minus, B plus. Tinggal nanti dilihat lagi ya catatannya untuk pengujian hipotesis. Tapi oke lah, kita ulangi lagi ya contohnya. Nah, nanti ketika kita ngintip ya DF-nya itu ya serta alfanya, kita dapat titik kritis. Nah, ini tergantung dari jenis pengambilan ininya, hipotesisnya. Kalau uji dua pihak ya berarti kan pakai tanda tidak sama dengan. Nah, nanti uji dua pihak nanti kita peroleh ya dua daerah penolakan di sebelah kanan ya serta sebelah kiri ya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ini ada DF, degree of freedom, sebelah kiri, ini kita sebut sebagai D1, kemudian ada degree of freedom, daerah kebebasan di sebelah kanan, ini kita sebut sebagai D2. Nah, nanti yang tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan H0-nya. Manakala kemudian Z, T, atau F itu di tengah, otomatis berarti kita akan menerima H0. Itu kalau kita mengambil yang dua pihak, hipotesis dua pihak. Kalau yang satu pihak, ini nanti berarti separuh, ya. Jadi separuh nanti ini ada D. Kalau yang satu pihak berarti kita langsung pakai tanda lebih dari atau kurang dari, ya berarti kita pakai alfa per 2 karena separuh sih langsung. Nah, ini kalau yang tandanya pakai lebih dari, maka daerah penolakannya kita ambil yang sebelah kanan. Ini adalah yang diarsir, berarti daerah penolakan H0. Kalau kemudian Z atau T-nya di sebelah kiri, berarti otomatis dia akan menerima H0. Kalau kita menggunakan tanda kurang dari, ya, berarti kalau kurang dari kan berarti sebelah kiri ya, kita pakai yang uji pihak kiri, ini kebalik. Ini uji pihak kanan, ini uji pihak kiri. Nah, ini yang uji satu pihak. Uji satu pihak. Nah, uji satu pihak. Kalau yang kurang dari berarti kita pakai yang pihak kiri. Jadi nanti kita pakai alfa per 2. DF alfa per 2. Kemudian rumus ya untuk penghitungan. Ini hipotesisnya mau satu arah, satu pihak atau dua pihak. Kalau satu pihak berarti pakai tandanya H1-nya lebih dari kurang dari. Kalau dua pihak ya berarti pakai tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian Z atau T tadi ya tergantung dari jumlah data, bisa tambahkan aja. N itu N sampel, jumlah sampel, N ini lebih dari 30 atau disebut sebagai sampel besar. Lebih dari 30 kita pakai uji Z kamarnya. Pakai, saya tambahin aja, sisipkan. Nah. Ya. Kalau kemudian selain
sampelnya besar, simpangan baku populasinya atau standar deviasinya ya itu diketahui. Simpangan baku atau standar deviasi ya, nama lain dari simpangan baku standar deviasi. Standar deviasinya populasi diketahui. Nah, ini kita pakai yang uji set. Nah, kalau kemudian jumlah sampelnya, ya, jumlah sampelnya di sini tidak atau kecil, ya, jumlah sampel N itu kurang dari 30 atau kita sebut sebagai sampel kecil, serta standar deviasi populasinya tidak diketahui, ya kemudian diganti dengan standar deviasi sampel, ya maka kita menggunakan yang uji T. Jadi jangan sampai salah kamar ya, salah menggunakan rumus. Nah, ya, hasilnya akan berbeda, nilainya akan berbeda di daerah kritisnya. Ini perlu dicermati sebelum kita menguji hipotesis. Kemudian kita coba contoh kasus. Nah ini ya. Ini contoh kasus pertama, sebuah pabrik baterai, mobil atau aki ya, menyatakan bahwa rata-rata daya pakai produknya adalah 7 tahun dengan simpangan baku atau standar deviasi 0,5 tahun. Jadi ini rata-rata mu-nya ini 7, kemudian sigmanya ya populasi ini 0,5. Kemudian dilakukan sampel ini jumlahnya adalah 40, karena udah 40 berarti kita pakai yang uji Z, karena ini melibatkan sampel besar. Kemudian diperoleh rata-rata sampel, ini kita sebut sebagai X bar 6,2. Apakah pendapat tersebut bisa diterima? Nah, ini hipotesisnya kita susun dulu. Nolnya berarti mu-nya, ini rata-rata populasinya itu 7. H1-nya mu-nya lebih dari 7. Nah, karena kita menggunakan tanda lebih dari, maka kita menggunakan uji dua pihak. Uji dua pihak. Kemudian kita tentukan di sini ya. Ya, ini saya tambahkan aja di sini. Berarti ada parameter-parameter yang kemudian bisa kita sebutkan di sini. Pertama tadi adalah rata populasi ya, rata populasi. Sini berarti mu ya. Ini pakai mu-nya aja lah ya. Mu ini sama dengan 7. Kemudian mu0 ya, mu0. mu0 7, kemudian berikutnya adalah standar deviasi STDF atau simpangan baku populasi. Ini simbolnya sigma. Sigma ini ya. Ini pakainya pakai apa ini? Oke, sigma ini Bila pakai meja coba sigma. Nah, ini sigma. Nah, gini ya. Nah, ini sama dengan setengah. Jadi ya, STDF standar deviasi. Kemudian N-nya N ya, jumlah sampel N ini 40. Kemudian berikutnya rata sampel atau X bar. Nah, ini adalah 6,2. Nah, begitu kita hitung pakai rumus, jadi Z sama dengan, kenapa pakai Z ya, tadi karena ini sampel besar, maka kita larinya ke Z.
Kemudian parameter yang kedua, standar deviasinya untuk populasi diketahui, sehingga kita pakai set. Yang kita hitung setnya sama dengan X bar minus mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Diperoleh setnya 6,2 dikurangi 7 dibagi dengan 0,5 per akar 40. Begitu dihitung, kita dapat sebesar minus 10,11. Itu Z hitung. Kemudian berikutnya, ya, yang berikutnya adalah kita lihat ya titik kritisnya. Titik kritisnya kita lihat dengan melihat Z tabel dengan parameter DF sama alfa. Karena pakai dua pihak sih. Kita pakai dua pihak untuk dua ekor. Nah, ya, ini adalah tabel Z dua arah. Ya, dua arah, dicari nilai Z sama alfa. Dua arah kan berarti alfa ya. Laku kanan sama kiri, dua-duanya berarti digabungkan jadi alfa. Kemudian parameternya adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Ini rumusnya adalah N-1. Ini kita tarik, berarti N-nya adalah 40 dikurangi 1, DM-nya 39. Kemudian alfanya tadi kita ambil 0,05. Sehingga kita cari Z untuk N DF-nya 39. Kemudian alfanya 0,05. Kita lihat di sini N-nya, DF-nya ke bawah. Ini adanya 40 ya. Nah, kemudian kita tarik ke kanan yang 0,05. 40 0,05. 40 0,05. Nah, ini di sini 1,684 kalau DF-nya 40. Kalau 39 kita lihat berapa di sini? Ada. Nah, ini 1,67. Kalau 40 ini 1,684. Kalau 39 berarti kisarannya sekitar 1,67. Nah, berarti dua arah, ini yang kanan 1,67, yang kiri minus 1,67. Nah, tadi titiknya itu di titik minus 10,11, berarti di sini. Maka kemudian, ya, berdasarkan prosedur uji hipotesis, maka kita menolak H0, karena dia terletak di daerah penolakan H0. Sehingga kesimpulannya, di sini, bahwa daya pakai produk itu sama dengan 7 tahun. Ya, jadi menolak tadi ya. Nah, ini saya betulkan aja untuk ya. Berarti di sini karena Z terletak di daerah kritis, maka ya, tolak H0, artinya menolak hipotesis. Kesimpulannya ya, H1 diterima. Artinya bahwa daya produk baterai ya, tidak sama dengan 7 tahun. Tidak sama dengan ini bisa, ya ini. Berarti kalau ini di sebelah kiri ya, berarti kurang dari 7 tahun. Karena ya berada di sebelah kiri. Ini kan tandanya kurang dari. Kira-kira seperti itu. Itu untuk contoh kasus pertama. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan uji Z? Dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau terkait dengan uji Z. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut lagi yang uji Z. Uji T ya, tadi uji Z, sekarang uji T. Ini ada kasus lagi, ini ada case lagi. Nah, contoh ya, pabrik bola lampu itu menyatakan bahwa produknya mempunyai daya pakai lebih dari 2 tahun. Misalkan pabrik bola lampu Philips itu kan ada bagian research and development ya, bagian riset dan pengembangan itu siap ada membuat produk lampu, misalkan sekarang yang lagi tren itu lampu LED, itu mesti diuji produknya, diambil sampel ya. Ini klaimnya itu belilah lampu Philips ya, nanti kalau beli lampu Philips itu
daya nyalanya sampai 2 tahun. Jadi bisa bertahan sampai 2 tahun. Itu klaim dari pabrik lampu gitu. Nah, kemudian seorang peneliti ini ingin mengklaim apakah benar atau tidak klaim tersebut. Kemudian dia beli lampu Philips ya LED secara random ya di toko-toko secara acak. Ya, kemudian diperoleh rata-rata nyala lampu ya 2,2 tahun. Ini risetnya lama banget ya, bertahun-tahun. Ini 2,2 tahun, kemudian simpangan bakunya, ya berarti simpangan bakunya kan ngitung dari 10 lampu itu diperoleh 0,4 tahun. Nah, kemudian dari hasil ini, apakah pernyataan tersebut dapat diterima dengan taraf keyakinan 5%? Oke, jadi ini kita lihat dulu ya, jumlah sampelnya di sini karena 10, ya. Di sini karena 10, berarti otomatis kita menggunakan yang uji T. Ini N hanya 10. Ini berarti sampelnya kecil. Karena sampel kecil otomatis kita pakai uji T. Kemudian parameter yang perlu kita catat di sini ya. Ini berarti N tadi 10, kemudian rata-rata sampelnya 2,2, berarti ini X bar. Kemudian ini rata-rata populasinya 2, kemudian simpangan bakunya tadi 0,4 standar deviasinya, kemudian alfanya 5%. Ini kita masukkan di rumus T sama dengan X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan S per akar N. Begitu diperoleh penghitungannya, kita memperoleh nilai 1,581. Lah, T hitung ini selanjutnya kita bandingkan dengan T tabel. Jadi sama dengan Z ya, langkah berikutnya adalah kita tentukan daerah kritisnya. Daerah kritis itu dilihat ya dengan menggunakan tabel Z. Tabel Z parameternya adalah, nah ini di sini tabel T kok ya, kalau Z untuk sampel besar, kalau yang sampel tabel T, ini ada tabel T, kemudian hitung T tabelnya DF, degree of freedom, kemudian alfa per 2. Alfa per 2 kenapa? Karena kita menggunakan uji hipotesis yang satu arah. Nah, satu arah tandanya lebih dari, ya berarti nanti kita lihat biasanya di sebelah kanan. Nah, ini berarti kita tentukan dulu ya, karena N-nya 10, maka DF-nya otomatis 9, ya, N kurangi min 1, kemudian alfa per 2-nya adalah 0,05. Ini karena satu arah. Jadi alfa per 2. Hingga kita lihat di sini, ya DF-nya kita cari angka 9, kemudian lari ke kanan, kita cari 0,025. Dapat 2,262. 2,262. Dapat 2,262. Lah, 2,62 ini kemudian kita bandingkan tadi ya dengan T hitung. T hitungnya adalah 1,581, titik kritisnya adalah 2,262. Nah, berarti T-nya, T hitungnya ini terletak di daerah penerimaan H0. Sehingga kesimpulannya, karena nilai T masuk dalam daerah terima H0, berarti kita menerima H0, menolak H1. Sehingga kesimpulannya bahwa pernyataan pabrik bahwa daya tahan produknya itu lebih dari 2 tahun tidak dapat diterima. Atau bahasanya yang lebih sederhana saja, ya, kesimpulannya T masuk dalam daerah penerimaan H0, sehingga H0 diterima. Sehingga H0 diterima, H0 diterima, artinya bahwa tadi perumusannya tadi H0 berarti mu lebih dari 2. Mu itu daya pakai ya 2 tahun. Ya, berarti di sini
bahwa benar daya pakai lampu sama dengan 2 tahun. Ini pas ya, tidak lebih, tidak kurang. Kemudian masih ada uji proporsi ya, kali ini lebih dari 2 populasi. Nah, ada 2, ada 3, nanti kita lanjutkan di pertemuan kuliah minggu selanjutnya. Plus nanti dengan tutorial tentang bagaimana penggunaannya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin itu saja untuk kuliah kita siang hari ini karena waktunya sudah pukul 12. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi siang hari ini? Ada pertanyaan? Iki sih baru kayak sing kae langkah-langkah kayak sing diulang Pak Azmi biyen. Ada pertanyaan? Cuman ini untuk pengantar dulu ya, karena kompetensinya tidak menghitung manual ya, tapi kita menghitung secara statistik menggunakan perangkat lunak. Jadi nanti di pertemuan 2 terakhir, kan masih ada 2 pertemuan terakhir, nanti kita selesaikan dulu untuk analitik, dan masih ada penghitungan uji proporsi 2 sampel, ada uji set sama uji T sampel berpasangan ya, ada independent t-test sama pair t-test, kemudian set sama z-test, pair z-test sama z-test nanti. Dan nanti terakhir kemudian bagaimana implementasinya ketika kita menggunakan SPSS.